Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Presa Aprilia Zahwa dengan NIM PA0722220117 dari Prodi Tadris IPA, Institut Agama Islam Yasni Bungu. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM PA 0723301141 dari Prodi Tadris IPA, Institut Agama Islam Yasni Bungu. Perkenalkan, nama saya Suci Islamiyah dengan NIM PA 0722211118 dari Prodi Tadris IPA Institut Agama Islam Yasni Bungu. Perkenalkan, nama saya Mulia Ningsih dengan NIM PA 0722301144 dari Program Studi Tadris IPA Institut Agama Islam Yasni Bungu. Media ini bisa diakses melalui link ya teman-teman. Untuk linknya bisa dibagikan melalui WA atau bisa langsung diketik seperti yang tertera pada video. Nah, setelah masuk ke dalam link, ini dia penampakan pertama dari media yang telah dibuat ya teman-teman. Di sini terdapat 6 item, ada home, ada profil, capaian pembelajaran, materi, video, dan juga kegiatan project. Menu home sebagai beranda utama. Selanjutnya ada profil. Pada bagian profil ini berisi tentang pengenalan nama institusi, program studi, serta pengenalan nama-nama anggota tim yang telah mengembangkan media ini. Lalu untuk kembali ke menu home atau beranda utama, bisa langsung diklik pada bacaan profil ini ya. Nanti akan otomatis kembali ke beranda utama atau ke tampilan awal seperti ini. Menu selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Nah, pada menu ini berisi tentang capaian pembelajaran dan indikator pembelajaran dari materi yang dikembangkan di dalam media, yaitu materi tentang sel. Selanjutnya, untuk kembali ke beranda utama atau menu home, bisa diklik pada bacaan capaian pembelajaran yang ada di atas ini ya teman-teman. Menu berikutnya yaitu materi. Pada menu materi ini berisi tentang penjelasan materi, yaitu tentang sel. Di sini disajikan dalam bentuk mind mapping ya. Terdapat 2 mind mapping. Yang pertama berisi tentang pengertian sel, organel sel hewan, organel sel tumbuhan, dan juga klasifikasi sel. Selanjutnya mind mapping yang kedua itu berisi tentang fungsi dari organel-organel sel. Materi yang disajikan dalam bentuk mind mapping ini didesain menggunakan warna-warna dan juga menampilkan gambar-gambar sehingga membuat para pengguna media ini menjadi lebih tertarik untuk membaca materi. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke beranda utama atau pada menu home. Scroll ke atas dan klik pada bacaan materi ini ya. Menu berikutnya yaitu video. Pada menu video ini berisi video interaktif yang menjelaskan tentang sel dan fungsi dari organel-organel sel. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organel sel beserta fungsinya. Yang pertama yaitu bagian-bagian sel. Jadi, lapisan terluar dari tumbuhan itu namanya dinding sel. Sedangkan lapisan kedua itu namanya membran sel. Untuk gambar yang ini nih, pada tumbuhan namanya itu dikiosom. Nah, untuk yang bulat-bulat hijau ini itu cuma ada pada tumbuhan, namanya plastida. Kalau warna merah kecil-kecil yang menyebar itu namanya ribosom ya guys. Nah, di sini kan ada gambar yang mirip ya. Nah, terus yang ditempelin sama ribosom itu namanya RE kasar, sedangkan yang nggak ditempelin itu namanya RE halus. Oke, lanjut. Kalau yang ini tuh namanya nukleus. Nukleus itu inti sel ya. Nah, lanjut. Yang ini tuh namanya badan mikro. Badan mikro itu ada perioksisom sama geleoksisom. Nah, geleoksisom ini cuma ada pada tumbuhan, guys. Nah, yang merah kayak sosis itu namanya mitokondria, oke? Dan yang terakhir ini itu namanya vakuola. Yang selanjutnya yaitu fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama yaitu dinding sel.
berfungsi memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor, dan menjaga sel dari tekanan mekanis, serta membantu tumbuhan berdiri tegak karena sifatnya yang kaku. Yang kedua yaitu membran sel. Fungsi membran sel adalah untuk mengatur berbagai zat yang larut dan keluar masuk sel beserta osmosis. Yang ketiga yaitu ada diktiosom, berfungsi dalam proses sekresi sel kelenjar. Selain itu membentuk dinding pada sel tumbuhan sehingga menghasilkan lisosom. Yang keempat, plastida. Plastida berperan dalam menyimpan makanan yang berupa leukosit dan sel pigmen serta mengubah warna daun, khususnya hijau yang memiliki efek fotosintesis bagi tumbuhan. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom pada tumbuhan maupun makhluk lainnya yaitu berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Yang keenam yaitu Re kasar. Fungsi utama Re kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang ketujuh yaitu Re halus. Re halus berfungsi menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Yang kedelapan yaitu nukleus, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan sel-sel yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Yang kesembilan yaitu badan mikro, berfungsi untuk menurunkan oksigen ke dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Yang kesepuluh yaitu mitokondria, berfungsi sebagai tempat proses terjadinya respirasi untuk menghasilkan energi. Yang terakhir yaitu vakuola, berfungsi untuk mempertahankan tekanan turgor dengan mengatur aliran osmotik air. Oke guys, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nah, itu tadi video penjelasannya ya teman-teman. Menu berikutnya yaitu kegiatan project. Pada menu ini dilengkapi dengan video yang menampilkan contoh project yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan. Yuk kita lihat videonya. Nah, itu tadi videonya. Pada menu ini juga disertakan alat dan bahan untuk membuat alat peraga sel dan juga disertai langkah-langkah kerjanya. Kegiatan proyek ini dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dan juga dapat memperdalam pemahaman tentang materi sel. Oke, itulah isi dari menu kegiatan project. Selanjutnya kita akan kembali ke beranda utama atau menu home. Seperti menu sebelumnya, klik pada bagian kegiatan project dan akan otomatis kembali ke beranda utama.